Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat SIBC Life Church Kuala Lumpur, doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online. Saya yakin saudaraku bahwa saudara tetap bersemangat mengikuti acara ibadah ini. Sungguh pun kita sempat melakukan ibadah secara fisikal lebih kurang dalam sebulan, saudaraku. Kita hari ini kembali menerusi acara ibadah online sekali lagi. Namun demikian, saya mendorong jemaat Tuhan supaya kita tetap bersemangat, saudaraku, ya. Apapun keadaan yang kita hadapi, situasi yang kita lalui ini, saudaraku, kita yakin bahwa Yesus Kristus tetap bersama-sama dan beri kekuatan, kemampuan untuk kita semua. Jemaat kekasih, mari kita ikuti satu pembacaan firman yang terdapat dari Kolose pasal 3 ayat 15. Kita dapat ikuti pembacaan ini, saudaraku, seperti mana ayat yang sudah tersedia di screen. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, jemaat kekasih, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami ada dan kami dapat beribadah bersama-sama menerusi acara ibadah online ini, Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di dalam setiap pertemuan ini, ya Tuhan. Kau hadir di tempat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini, khususnya firman-Mu, kami yakin firman-Mu ini akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami dalam kami mengikuti Yesus Kristus. Sungguh pun banyak hal-hal yang menghalang kami, cabaran-cabaran yang ada di hadapan kami. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami bersatu dengan Kristus dalam kami menerusi perjalanan hidup ini, kami mampu mengharungi semua cabaran itu. Oleh karena Kristus sendiri yang memampukan kami. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat sekalian yang mendengar firman Tuhan dari tempat masing-masing, kami yakin Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertata di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda terus mengikuti bahagian firman Tuhan yang disampaikan ini, ya. Dan kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, kita akan menarik satu tema, yaitu bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Sesuai dengan campaign tema pada bulan Mei ini, saudaraku, sampai ke bulan Agustus, saudaraku, kita terus menerus, ya saudara, untuk membawa jemaat sekalian bagaimana kita bergairah untuk sebuah community. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seperti mana firman yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, itu adalah suatu penegasan untuk umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di Kolose pada waktu itu, saudaraku. Paulus mengajak mereka supaya mereka benar-benar berada di dalam Kristus dan tinggal di dalam Kristus.
Itu sebabnya saudaraku dalam ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, ketika damai Kristus mengambil alih, mengambil tempat dalam sebuah community, saudaraku, itulah yang dikatakan community itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar membawa impact untuk orang-orang yang ada di dalam community tersebut. Ketika community itu bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang sehat, sudah pasti saudaraku, community itu akan membawa impact ataupun impact yang besar, saudaraku. Dan dikatakan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ada kata yang disebut di sana, satu tubuh. Itu berkata tentang kita harus, saudaraku, membangun sebuah community dan berada di dalam sebuah community. Seperti mana tema yang kita bahas hari ini, bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Community yang berimpak itu, saudaraku, sudah tentu ketika community itu berada dalam satu tubuh, yaitu Kristus sendiri, saudaraku, yang ada di dalamnya. Dan community itu pasti membawa impact yang besar. Saudaraku, kita lihat pendahuluan khotbah ini, dikatakan di sana seruan untuk gereja Tuhan tetap bersatu dalam suasana apapun sangat diperlukan. Suasana apapun, saudaraku, entah suasana yang riang, menggembirakan, atau suasana yang mungkin membuat kita resah, membuat kita takut, membuat kita merasa down. Namun apa yang diperlukan di sana, saudaraku, gereja Tuhan harus bersatu dalam suasana apapun. Karena untuk itulah gereja dipanggil supaya hidup bersatu. Inilah panggilan gereja. Bukan sendiri-sendiri, tetapi kita dipanggil supaya kita berada dalam sebuah community. Kenapa harus kita berada dalam sebuah community? Karena melalui community itulah, saudaraku, iman percaya kita turut dibangun, saudaraku. Seperti mana khotbah kita pada minggu yang lepas, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, mereka telah memberi teladan untuk orang-orang percaya supaya mereka tetap berada dalam sebuah community. Karena melalui itulah, saudaraku, akan terrealisasilah community yang benar-benar membawa impact untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam pendahuluan itu juga kita dapat melihat, saudaraku, ukuran kekuatan sebuah pelayanan maupun keluarga, ya, hanya dapat ditentukan sejauh mana kekuatan community tersebut wujud di tengah-tengah mereka. Nah, itulah sesuatu yang kita dapat nilai, yang boleh menjadi titik ukur untuk kita, ya, tolak ukur untuk kita. Karena ketika sesebuah pelayanan atau keluarga memiliki kekuatan community, saudaraku, kita dapat melihat kemajuan dalam pelayanan itu ataupun dalam keluarga itu. Saya harap dalam penyampaian firman Tuhan ke depan ini, saudaraku, kita akan belajar bagaimana sebuah keluarga itu menggambarkan kekuatan sebuah gereja. Dan itulah kepentingannya, saudaraku, mengapa kita harus memiliki kekuatan dalam sebuah community, supaya, saudaraku, Kristus dimuliakan dan image Kristus itu akan kelihatan dari hidup kita.
Nah, untuk seterusnya saudaraku, kita melihat beberapa poin yang berkaitan dengan tema kita, bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Nah, yang pertama di sini saudaraku adalah menjadi satu dalam kebersamaan. Itulah artinya saudaraku, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita akan menjadi satu dengan Kristus dalam apa? Kebersamaan. Ya, orang percaya saudaraku, yang nampak di sana adalah keseragaman mereka, saudara. Ya, disitulah kita dapat mengenal karakter-karakter orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang selalu nampak adalah kebersamaan mereka, kesatuan mereka. Ya, itu yang kita lihat dalam poin yang pertama, saudara. Kebersamaan yang dimaksudkan di sini adalah kita satu di dalam Kristus, kita satu di dalam Kristus yang menjadi kepala dari semua. Berarti Kristus itu adalah kepalanya dan kita ini adalah anggota-anggotanya yang harus apa? Satu dalam kebersamaan. Kita lihat dalam bahagian firman Tuhan yang terdapat dari Efesus, surat Efesus pasalnya yang pertama. Saya akan baca bahagian ini saudaraku. Pasal yang pertama ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Berarti Kristus itu adalah kepala dalam semuanya, saudaraku. Menjadi satu dalam kebersamaan itu, saudaraku, kita selalu mengakui Kristus itu sebagai kepala. Ya, sebagai kepala. Kenapa, saudaraku? Karena kepala itu adalah penentu hala tuju kemana kita pergi, saudaraku. Coba kalau kita hidup, saudaraku, tidak ada kepala, apa yang terjadi? Itu bukan namanya kehidupan, kan? Pasti, saudaraku, tubuh ini tidak dapat berbuat apa-apa karena tanpa kepala. Oleh itu, saudaraku, Kristus dikatakan di sini Dia adalah kepala dari semua. Kepala dari semua ini apa? Berkata tentang diri kita ini harus apa? Dikuasai oleh Kristus, saudaraku. Termasuk, saudaraku, community yang ada di dalam gereja, maupun community yang ada di dalam keluarga kita, maupun community yang ada di tempat kerja kita, saudaraku. Semua itu, saudaraku, harus apa? Memiliki apa? Kesatuan. Apalagi kalau dalam pelayanan Tuhan, saudaraku, dalam sebuah gereja, kalau tidak Kristus dijadikan sebagai kepala, apa yang terjadi? Pasti, saudaraku, pelayanan itu tidak punya hala tuju yang jelas, saudaraku. Karena masing-masing mau jadi kepala, ya. Masing-masing mau jadi bosnya, saudaraku. Tapi apa yang ingin kita terapkan dalam community yang berimpak itu, saudaraku, kita harus bersatu dengan Kristus. Dan olehnya, saudaraku, semua bahagian-bahagian harus apa? Ikut kehendak Kristus sendiri. Dan seterusnya, menjadi satu dalam kebersamaan itu berkata tentang di dalam Kristus tidak ada diskriminasi. Ya, tidak ada diskriminasi ataupun penindasan. Kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, saudaraku, dan kita memperlakukan orang ataupun orang lain dengan cara yang tidak adil, itu bukan
berada di dalam Kristus. Jangan gunakan kesempatan yang ada pada kita, saudaraku, untuk menindas seseorang. Tidak boleh, saudaraku. Karena dikatakan di dalam Kristus, kita adalah apa? Bahagian daripada kepala itu, Kristus sendiri yang merupakan ketuanya, kepalanya. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Tidak ada kata diskriminasi di dalam Kristus. Itu yang perlu kita apa? Bina di dalam community yang ada di gereja kita, yang ada di dalam rumah tangga kita, saudaraku. Tidak ada penindasan. Ya, kalau ada ciri-ciri penindasan yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, hari-hari ini, mari kita, saudaraku, akui itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak perkenankan cara ataupun gaya seperti itu, saudaraku. Karena dikatakan di dalam Kristus tidak ada penindasan. Dan seterusnya, menjadi satu di dalam kebersamaan itu berkata, tidak ada hukuman bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus. Puji Tuhan. Tidak ada hukuman, maksudnya apa? Kita tidak lagi hidup di bawah tuduhan, saudaraku. Pada waktu kita bersatu dengan Kristus, kita berada dalam sebuah community yang membangun, saudaraku. Kita punya keyakinan di hadapan Kristus bahwa kita telah menang terhadap segala kuasa dosa yang coba mengheret kita, yang mau mengikat kita. Itu sebabnya, saudaraku, tidak ada hukuman bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus. Berarti, saudaraku, kita punya kekuatan untuk menentang yang namanya kejahatan, dosa, saudaraku. Itu yang terjadi dalam community, saudaraku. Ketika kita memiliki community yang sudah disatukan dengan Kristus, dalam community itu ada apa? Kekuatan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Itulah yang timbul, yang terjadi dalam community yang telah disatukan dengan Kristus. Community yang membawa impact, saudaraku. Haleluya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seterusnya kita lihat poin yang kedua, bagaimana dikatakan bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpak. Poin yang kedua adalah memiliki hubungan yang dinamik atau bersemangat, saudara. Ini yang perlu kita terapkan dalam community di gereja kita, di SIB Still Life Church Kuala Lumpur ini, saudara. Apa yang kita inginkan supaya kita memiliki hubungan yang dinamik, bersemangat, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, hubungan yang bersemangat itu adalah tetap berada dalam persekutuan yang baru. Kalau kita rujuk dalam surat Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9, dikatakan di sana, saudaraku, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, hubungan yang dinamik itu, bersemangat itu adalah berada dalam persekutuan yang selalu baru. Baik itu di kalangan jemaat sekalian, maupun itu di antara jemaat dan Kristus. Kita harus apa? Memiliki persekutuan yang baru. Persekutuan yang baru ini berkata tentang ketika kita berada dalam sebuah community, saudaraku, kekuatan kita itu selalu baru. Coba kalau kita sendiri-sendiri, saudaraku. Pengalaman rohani yang ada pada kita itu saja terus-menerus, saudara. Tidak ada perubahan. Buktinya, saudaraku, ketika kita lihat di dalam grup
WhatsApp, ya. Apa yang kita lihat dalam grup itu? Ya, mungkin ada yang hanya tinggal membaca dan perhatikan. Tapi sekurang-kurangnya saudaraku, dalam grup itu saudaraku, kita mendapat sesuatu yang baru dari kawan-kawan kita. Mungkin kesaksiannya, mungkin firman Tuhan yang dia kongsikan. Disitulah saudaraku ada pembaharuan yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita sendiri-sendiri saudaraku, kita tidak mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya saudaraku, persekutuan itu harus selalu baru. Jadi saudaraku, ketika kita berada di dalam hubungan yang dinamik, yang bersemangat itu saudaraku, kita akan mengalami perubahan. Perubahan dari sudut rohani kita saudaraku. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada satu kesaksian. Pada waktu saya mengambil waktu membimbing seorang petobat baru. Ketika itu saudaraku, waktu dia keluar dari tahanan, ya, dari tahanan, ya, dari penjara lah. Dan pada waktu itu saya ambil waktu supaya terus membimbing jemaat Tuhan ini. Pada suatu malam saudaraku, agak sudah larut malam, dia telepon kepada pastor dan berkata, saya berada di satu tempat. Kamu di mana? Saya kata. Dia katakan berada di satu tempat untuk menjaga klub malam. Kemudian saya katakan kepadanya, kamu telah berjanji kepada Kristus, bukan kepada pastor ya, tapi kepada Kristus, bahwa kamu mau hidup bagi Kristus. Itu janji kamu dengan Kristus. Jadi sekarang, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu harus tinggalkan tempat itu. Kamu harus pulang ke rumah. Kamu harus berada bersama dengan istri dan anak-anakmu. Dan saya bertanya, berapa upah yang diberikan oleh klub malam itu kepada kamu? Dia katakan dalam belasan ribu. Saya katakan kepadanya, kamu harus pulang sekarang. Puji Tuhan, dia mendengar apa yang pastor nasihatkan. Dia pulang, saudara, serta-merta dari tempat itu. Dan dia katakan kepada bosnya, saya mau pulang, saya tidak mau kerja di sini. Saya katakan kepadanya, puji Tuhan, kamu telah melakukan satu tindakan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan saya lihat saudaraku, saudara kita ini kehidupannya semakin berubah. Dan sampai hari ini saudaraku, dia tetap setia dalam iman percayanya. Dan sampai hari ini saya juga mengadakan kontak terhadap jemaat kita ini. Saudara, inilah yang dikatakan firman Tuhan di sini. Kita berada dalam sebuah persekutuan yang baru. Bukan berarti kita hari ini bersekutu dengan si Anu, si E, dan kemudian besok bersekutu dengan si B. Bukan itu maksudnya. Dalam community itu saudaraku, kita mendapat kekuatan yang baru daripada kawan-kawan seiman kita. Itu sebabnya saudaraku, mengapa kita harus berada dalam community itu, supaya kita memiliki hubungan yang bersemangat di dalam Kristus, saudara. Mengalami kekuatan roh dalam kebersamaan dalam tubuh Kristus. Kita boleh rujuk dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Dikatakan di sana saudaraku, ketika kita mendengar firman dan mempraktekkan firman dalam hidup kita, khususnya dalam community kita saudaraku,
roh kita ini, saudaraku, akan diperbaharui. Itu hanya, saudaraku, terjadi ketika dalam community itu saling membangun, khususnya melalui firman yang kita terima daripada Kristus, saudaraku. Itulah artinya, saudaraku, hubungan yang bersemangat itu, saudaraku, sentiasa berbagi sesuatu yang baru daripada Kristus melalui firman-Nya yang kita terima setiap waktu. Saudara kekasih, poin yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang berimpact. Yang ketiga adalah mengembangkan ataupun expand misi Allah melalui community. Ternyata, saudaraku, dalam community ini bukan hanya kita membangun sebuah community ya untuk bertemu, ya minum-minum, kopi-kopi, kata orang, makan. Bukan hanya itu. Tapi tujuan akhir daripada community kita itu adalah expand, untuk melebar luaskan lagi, saudaraku, misi Allah melalui community kita. Saudara, itu sebabnya, saudaraku, doa pastor untuk SIB Still Life Church Kuala Lumpur ini, supaya community kita akan membentuk sebuah community yang benar-benar melihat jauh ke hadapan. Bagaimana kita menggunakan kaidah ini menjadi platform untuk kita melebar luaskan pelayanan Tuhan. Dikatakan orang percaya merupakan eklesia yang sejati dan tulen. Kita adalah orang-orang yang dikatakan yang sudah ditarik oleh Kristus dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, supaya kita mengerjakan pelayanan Tuhan yang telah Dia percayakan kepada saya, kepada kita semua. Itulah tujuannya, saudaraku. Dalam community itu, saudaraku, kita adalah eklesia, orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk bersekutu melakukan pekerjaan Kristus yang mulia. Itulah tujuannya, saudaraku. Umat Allah yang telah dibangun atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Pada minggu yang lepas kita juga bersama mengadakan upacara perjamuan kudus. Itu bukan hanya sekedar upacara, tapi itu mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan kepada saya, kepada kita semua. Bahwa untuk sebuah community, Kristus juga telah mati dan bangkit untuk community itu. Bagaimana respon kita terhadap community yang ada di sekitar kita, bahkan community yang sedang kita ada pada saat ini? Entah itu community yang berbentuk cell group, community yang sudah ada di dalam keluarga kita, community yang ada di mana tempat kita bekerja, bagaimana kita dapat menanggapi, dan bagaimana kita berada dalam community itu untuk benar-benar melebar luaskan pekerjaan pelayanan Tuhan melalui community itu. Oleh itu, saudara kekasih, jangan anggap remeh community yang kecil. Tapi Kristus berkata bahwa di mana ada berapa? 2, 3 orang. Dia tidak berkata di mana ada 100.000 orang. Tidak, saudaraku. Dia berkata di mana ada 1 atau 2 orang bersekutu bersama-sama. Di situ aku ada, kata Yesus. Saudara, mari kita sama-sama bersatu dengan Kristus untuk membangun community yang benar-benar berimpact. Daripada akhir khotbah ini, saudaraku, dikatakan dalam kesimpulannya, kita berada dalam sebuah community atau gereja supaya kita menjalani proses untuk menjadi umat Tuhan atau anak Tuhan yang sentiasa menghadirkan image Kristus yang ada di dalam diri kita. Itulah panggilan kita.
Dalam community itu saudaraku, kita selalu menghadirkan Kristus, image Kristus yang ada di dalam kita kepada saudara-saudara kita. Kita yakin saudaraku, melalui community yang tetap bersatu dengan Kristus ini saudaraku, akan membawa satu perubahan yang besar dalam diri kita, dalam gereja di mana Tuhan telah tempatkan kita, di dalam keluarga kita. Dan saya yakin saudaraku, hal ini pasti terjadi. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Pastor berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita di dalam Kristus. Haleluya. Saudara kekasih, sebelum kita mengambil waktu berdoa bersama-sama, kesempatan ini Pastor ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, khususnya bagi ibu-ibu yang ada di gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Demikian juga ibu-ibu kita yang ada di kampung ya, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Indonesia, di Philippines, di mana-mana saudaraku. Kita ingin ucapkan selamat Hari Ibu untuk mereka. Pengorbananmu tetap kami hargai, dan kami berdoa kiranya Kristus terus memberkati hidupmu dalam apapun yang kau lakukan. Kami yakin ibu tetap menjadi berkat, dan ibu adalah ibu yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat sekalian, mari kita datang dalam doa kita sekali lagi untuk mengakhiri bahagian ini. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah tunjukkan kepada kami melalui kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah mati dan bangkit untuk kami manusia yang berdosa ini. Bapa Surgawi, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar sabda firman pada hari ini. Kami yakin sungguh Tuhan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja melalui firman-Mu. Beri kami kekuatan, semangat untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh kasih dan dengan penuh iman, kami yakin hidup kami akan mengalami perubahan. Hidup kami akan mengalami terobosan. Oleh itu Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat sekalian, Tuhan Kau terus berkati, pakai hidup kami Tuhan, agar kami terus-menerus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, kesempatan ini hamba mau berdoa khusus untuk jemaat sekalian dalam tugas pekerjaan pada hari-hari dan minggu yang seterusnya. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami mohon agar Tuhan melindungi seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam setiap pergerakan, dalam apapun tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Hamba mohon Tuhan lindungi jemaat sekalian. Engkau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar kami dihindari daripada segala bahaya sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan melindungi dan menjauhi kami daripada rencana jahat manusia. Bapa, kami juga bersatu dalam doa kami, mendoakan negara kami yang kini sedang berjuang melawan virus COVID-19 ini. Demikian juga dunia yang telah dilanda oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon supaya setiap orang yang ada, dan khususnya rakyat Malaysia, mengambil tindakan untuk terus memerangi COVID ini bersama-sama dalam apa yang kami usahakan, khususnya dalam kami mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan daripada Tuhan Yesus terus menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa khususnya untuk pemberian jemaat sekalian, persembahan, persepuluhan yang mereka berikan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Berkati mereka
dalam segala usaha yang mereka lakukan, pekerjaan, bisnis. Kami yakin tangan kuasa-Mu Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang setia melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Jumpa jemaat sekalian di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.